Baik, sekarang kita masuk pada bab untuk merancang program latihan. Kita mulai dengan merancang program latihan beban. Kemudian kita akan bahas mengenai bagaimana merancang program latihan kardio. Untuk membahas program latihan, seperti tadi kita sampaikan di bab sebelumnya, bahwa perlu adanya pengetahuan tentang di mana kondisi kadar lemak si klien, yang umumnya 70% mayoritas mungkin ada berada di level gemuk, atau misalnya untuk wanita di atas 30%, untuk pria di atas 25% dari total berat badannya. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai satu poin untuk mengetahui bahwa ternyata pola latihannya seperti apa. Yang kita ketahui adalah apabila kadar lemak tinggi, kebutuhannya adalah untuk melakukan kardio lebih banyak daripada latihan beban. Mengapa demikian? Karena kebutuhannya adalah untuk membakar lemak, karena di saat 23 jam dia di luar aktivitas olahraga, tubuhnya membakar gula. Jadi untuk bisa membakar lemak, tubuhnya perlu dipaksa khusus untuk membakar lemak. Jadi sesinya dan juga konsiderasi pertimbangan akan sistem energi yang ada di dalam tubuh lebih menyarankan kita untuk merekomendasikan kardio lebih banyak dari beban. Ini bisa dibagi menjadi beberapa faktor atau beberapa cara atau strategi. Strategi pertama adalah di mana jumlah sesi lebih banyak. Dalam arti kardionya bisa lebih banyak dari latihan beban, tapi mungkin latihan bebannya seminggu 3 kali bertemu dengan teman-teman sebagai trainer, misalnya Senin, Rabu, Jumat, atau Selasa, Kamis, Sabtu, atau Senin, Rabu, Kamis, dan lain sebagainya. Seminggu 3 kali latihan beban, tapi melakukan kardio sendiri di luar itu sebanyak mungkin 3-5 kali, setidaknya lebih banyak daripada latihan bebannya. Nah, ini bisa kita anjurkan atau rekomendasikan kepada klien apabila catatannya perlu diingat di sini bahwa si klien memiliki komitmen untuk menjalankannya. Ya, kalau klien bilang, oke, saya bisa, saya punya treadmill di rumah, saya punya kolam renang, saya bisa berenang atau treadmill seminggu 5 kali, kemudian saya hanya perlu ketemu Anda seminggu 3 kali, kasih saya sesi latihan beban saja. Itu tidak ada masalah juga, baik-baik saja. Kalau demikian adanya, tipsnya adalah sama, untuk supaya energi gula dan lemak di sini kita gunakan secara optimal. Apabila klien memutuskan bilang, saya mau kardio saja sendiri di rumah, saya punya treadmillnya, saya tinggal sorenya datang ke Anda seminggu 3 kali untuk berarti beban. Kalau begitu, bagaimana cara kita menyiasatinya setelah kita mengetahui bahwa si gula ini harus habis dulu agar lemak pertama ini bisa diambil? Apa yang kita rekomendasikan? Pertama adalah, kalau demikian adanya, kondisi energi gula saat rendah seperti ini di dalam tubuh kita, selain terjadi saat habis latihan beban, juga terjadi di saat pagi hari sebelum sarapan. Baru bangun tidur sebelum sarapan, kondisi yang sama. Ingat nggak teman-teman, tadi disampaikan juga bahwa saat istirahat, saat diam saja, tubuh gemuk membakar membakar gula lebih banyak. Jadi pada saat tidur, energi gula yang selama ini terbakar akan tetap terbakar, ya. Dan apapun makanannya, mealnya yang terakhir, misalnya makan malam, ya, ada karbohidrat, itu kemudian dibakar saat tidur, sehingga pada pagi hari kondisi kadar gulanya sudah lebih rendah, dan bisa kita langsung rekomendasikan kalau mau kardio, lakukan kardio Pak atau Ibu di pagi hari saja sebelum sarapan. Nah, ini adalah strategi untuk mendapatkan kondisi di mana energi gula rendah dan lebih mudah untuk mengakses sel lemak sebagai sumber energinya
saat melakukan kardio di pagi hari. Kemudian di sore harinya setelah mungkin 1, 2, 3 mil ya ketemu kita di sore hari, di mana energi gula sudah kembali naik, kita tinggal berikan aktivitas latihan beban. Perlu lagi nggak sih? Kan dia sudah membakar lemak, kenapa nggak diberikan saja aktivitas latihan kardio terus sehingga latihan bebannya tidak perlu? Nah, disinilah manfaatnya latihan beban, teman-teman. Ya, teman-teman punya sekali manfaat. Jangan ada masuk sampai anggapan atau pendapat, lo orang gemuk kan maunya ngurusin. Terus kalau mau ngurusin tinggal latihan kardio, ngapain butuh personal trainer? Di sini adalah peranan kita untuk menyebarkan atau menyampaikan kepada klien kita bahwa sangat penting sekali untuk bisa melakukan aktivitas latihan beban. Kenapa? Latihan beban ini ya tercatat dalam berbagai studi klinis ya, bahkan dari di tahun 2010 kemarin baru ada studi yang menemukan bahwa ternyata pembakaran kalori yang dihasilkan setelah latihan beban itu signifikan lebih lama, lebih tinggi, lebih lama daripada aktivitas latihan kardio. Sebagai contohnya, saya coba hapus ini sebentar. Sebagai contohnya, ada dua kelompok. Ini gambar grafik, semoga terlihat jelas untuk teman-teman. Ada dua kelompok, katakan kelompok A dan B. Si A ini adalah kelompok yang melakukan aktivitas latihan intensitas rendah, tapi durasinya panjang atau waktunya lama. Ya, intensitas, ini katakan intensitas. Ini waktu. Nah, berarti intensitas rendah tapi durasinya panjang. Nah, ini yang ibarat latihan kardio, latihan aerobik yang menurut paham orang banyak, intensitasnya rendah aja orang gemuk nggak bisa lari. Memang benar, tapi dengan aktivitas intensitas rendah dan energinya panjang selama 8 minggu, kelompok A ini membakar kalori lebih banyak daripada kelompok B yang aktivitas kardionya adalah seperti ini. Nah, yang aktivitas kardionya seperti ini adalah kelompok B. Ya. Ditemukan si kelompok A ini menghasilkan pembakaran kalori 15.000 kalori. 15.000 kalori lebih banyak daripada kelompok B. Dalam 8 minggu, total jumlah sesi latihan, jumlah kalori yang terbakar dan diakumulasikan sebanyak 15.000 kalori lebih banyak. Tapi yang mencengangkan di sini adalah si kelompok B lah yang mengalami penurunan lemak lebih banyak dalam tubuhnya. Bagaimana bisa? Kok pembakaran kalori saat olahraga bisa lebih sedikit 15.000, tetapi ternyata si B ini malah membakar lemak lebih banyak? Jawabannya adalah di sini. Kunci jawabannya adalah ternyata penggunaan 15.000 kalori ini belum tentu berasal dari lemak, bisa saja berasal dari gula, karena penurunan lemak di dalam tubuh tidak terlihat signifikan. Malah yang terlihat signifikan lebih banyak ada di kelompok B. Ya, sementara kelompok B ini dengan aktivitas intensitas yang tinggi kemudian selesai ya, menghasilkan pembakaran kalori pasca olahraga yang jauh signifikan lebih lama. Pembakaran kalori lebih tinggi pasca olahraga. Saya gambarkan lagi. Ini kan gambar kelompok masing-masingnya. Teman-teman sekarang ingat. Lalu katakan sekarang kita ganti ke metabolismenya atau pembakaran kalorinya. Katakan ini pembakaran kalori dasar atau baselnya, basic metabolic rate-nya. Ya, bagi seseorang ini saya hanya menggambarkan tabel baru untuk kelompok B. Ya, tabel baru untuk kelompok B, di mana saya ingin menjelaskan meskipun sesinya berakhir di sini, misalnya seorang yang ada di kelompok B itu setelah berolahraga, misalnya dari mulai berolahraga mengalami kenaikan intensitas yang tinggi dan kemudian turun. Dia berhenti di sini. Misalnya saat ini 1 jam katakan. 1 jam. Nah, 1 jam ini ternyata habis, selesai, tapi dampak pembakaran kalorinya
sampai bisa sebelum ketemu dengan dasarnya lagi, ya sebelum basicnya itu adalah bisa sampai 24 jam. Inilah yang dinamakan, ini istilah yang saya buat sendiri, metabolic advantage. Metabolic advantage mohon maaf kalau tulisan saya sedikit kurang bagus, tapi semoga bisa terbaca di sini, adalah ini adalah tempat di mana lemak itu diambil. Ini adalah saat di mana lemak itu ternyata terambil, terpakai saat istirahat. Nah, inilah yang hebat. 1 jam sesudah berolahraga, tetapi pembakarannya tidak balik ke normal sampai 24 jam sesudahnya. Kebayang nggak kalau ternyata dalam waktu 20 jam ke depan kita sudah berolahraga lagi. Di titik ini katakan titik 20 jam, kita sudah berolahraga lagi, metabolic advantage baru lagi. Inilah manfaat yang diberikan oleh latihan beban yang tidak didapatkan atau tidak diberikan oleh latihan kardio. Latihan kardio ada tempatnya. Untuk apa? Untuk membakar lemak? Yes. Untuk meningkatkan kekuatan jantung? Yes. Ada strateginya lagi. Untuk meningkatkan kapasitas paru-paru? Yes. Baik sekali. Untuk endurance? Bagus. Stamina, daya tahan, dan lain-lain. Tetapi kalau pure untuk mau meningkatkan metabolisme, untuk membantu tubuh kita membakar lebih banyak kalori dari lemak, latihan beban merupakan salah satu aktivitas yang tidak bisa dilepaskan, yang boleh dibilang mungkin wajib lah untuk klien kita. Ini manfaatnya dari latihan beban. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa sih yang menyebabkan ini? Satu, yang bahwa latihan beban men-tax atau membebani sistem saraf kita, sistem pusat saraf kita secara sangat signifikan lebih tinggi. Hal ini membutuhkan recovery, pemulihan. Proses pemulihan ini membakar kalori yang lebih besar. Ini satu. Yang kedua juga rasa pegal atau bahkan yang biasa kita rasakan seperti yang namanya DOMS ya, delayed onset muscle soreness, itu bisa terjadi bahkan di hari kedua sesudah berlatih ya, baru kita rasakan. Nah, itu saja sudah memberikan satu rasa pegal dan mengganggu sistem badan kita. Biasa rasa pegal-pegal itu ya seperti misalnya kalau kita melihat anak-anak misalnya mungkin tumbuh gigi, atau saat kita keseleo, atau saat kita kurang tidur, tubuh kita terasa lebih hangat. Nah, itu sebenarnya sinyal yang diberikan oleh tubuh bahwa tubuh membakar kalori lebih banyak, sedang merasa tidak nyaman dengan kondisi tersebut. Kekurang nyamanan yang dihasilkan itu membakar lagi kalori lebih banyak. Dan itu adalah proses angka-angka kalori yang kita dapatkan di sini. Belum lagi kita misalnya berbicara mengenai saat kita memakan konsumsi makanan, ada protein dari ceritanya nih, protein dari ayam. Bagaimana caranya dari protein ayam ini menjadi protein daging manusia? Ini memerlukan satu proses mekanisme yang panjang di dalam tubuh kita, yang biasanya membakar kalori lagi. Nah, ini semualah sebenarnya proses terjadinya regenerasi tisu atau serabut-serabut otot, pembentukan bagaimana protein diangkat oleh tubuh, diambil kemudian menjadi bahan penambal, dibuatkan menjadi serabut untuk mempertebal serabut yang rusak dari latihan beban, itu butuh kalori. Inilah semuanya keuntungan metabolic advantage yang diberikan oleh latihan beban yang tidak didapatkan kalau kita misalnya menjalankan latihan kardio. Ya, bukan berarti kardio lebih jelek ya, tapi di sini memang kardio nanti ada tantangannya tersendiri lagi, kita akan bahas pada chapter berikutnya atau bab berikutnya. Tapi ini jadi satu poin buat teman-teman agar bisa sampaikan kepada klien. Juga bisa dipakai juga untuk sales atau penjualan, bahwa tidak ada salahnya kalau kita mengatakan, Bu, saya akan membawa Ibu dari bakar gula sekarang karena kondisi gemuk, tubuh gemuk, saya akan bawa Ibu sampai ke Ibu istirahat bakar lemak. Dari Ibu membakar lemaknya hanya 1 jam, saya buat Ibu bakar lemaknya 23 jam. Ya, ini adalah satu insentif yang sales pitch ya, atau misalnya satu janji dari penjualan yang bisa kita berikan. Mengapa kita bisa berikan itu? Karena kita memiliki basic ilmunya, dasar ilmunya di sini.
yang kita ketahui benar bahwa ternyata adalah ini benar, scientifically, secara saintifik, secara ilmiah sudah terbukti, ya. Ini menjadi satu manfaat yang bisa kita berikan kepada teman-teman. Nanti akan kita bahas bagaimana caranya menghasilkan ini dengan lebih maksimal lagi, spesifik untuk supaya bobot murni kita, dimana kalau kita berbicara tadi bobot murni ada otot, ada tulang, dan ada air. Otot adalah bagian yang mungkin terbesarnya, tulang naik fluktuasinya sedikit, air fluktuasinya cukup banyak dan tidak bisa menjadi parameter. Tapi yang menjadi parameter di sini adalah otot itu sendiri. Dengan otot menjadi parameternya dari bobot murni tubuh kita, kita bisa mendapatkan jatah makan lebih banyak. Kita akhirnya bisa meyakinkan bahwa ternyata dengan otot yang lebih tinggi saja, kita akhirnya dasar ini, pembakaran energi dasar yang tadinya ada di level ini, bisa naik besoknya. 2 hari lagi, seminggu dari sekarang, ternyata kita membakar waktu istirahat sudah lebih tinggi. Kemudian ditambah lagi latihan beban yang memang tinggi lagi. Terus menerus, makanya pelangsingan akan jauh lebih mudah lagi didapat. Ini adalah poinnya, bahwa latihan beban juga sangat mempengaruhi, sangat memberikan, membantu mempercepat speed up, ya, fat loss. Jangan sampai klien kita takut. Ya, kalau klien kita takut, saya takut latihan beban nanti akan cepat membuat saya besar. Ya, bukannya besar di sini, laju badan menurunkan lemak dengan latihan beban jauh lebih cepat daripada laju badan membangun otot. Ya, yang terlihat secara kuantitatifnya, ya tentunya peningkatan otot harus terjadi dulu supaya misalnya atau setidaknya rangsangan atau latihan itu harus terjadi dulu supaya bisa terjadi pelangsingan. Tetapi dari segi angkanya, lajunya akan lebih cepat. Ya, laju penurunan lemak akan lebih cepat dengan latihan beban daripada dengan tidak dengan latihan beban. Dan laju pertumbuhan otot akan jauh lebih lambat juga, ya, daripada laju pembakaran lemak. Jadi tidak usah khawatir kepada klien-klien juga. Sampaikan kepada klien terutama yang wanita, ya, bahwa Bu, saya jamin Ibu tidak akan menghasilkan otot yang terlalu banyak karena Ibu tidak memiliki hormon seperti hormon pria. Ya, hormon pria yang namanya testosteron itu 10 kali lipat dimiliki oleh pria daripada wanita. Makanya pria bisa 10 kali lipat lebih cepat meningkatkan ototnya. Ibarat Ibu latihan sama kerasnya dengan program binaraga. Seorang pria dengan relatif konsumsi protein yang sama, pemulihan teknik latihan, intensitas latihan beratnya sama, ya, apa yang si pria ini raih dalam 1 bulan adalah apa yang mungkin Ibu raih dalam 10 bulan. Ya, jadi nggak gampang juga Bu untuk menaikkan otot. Tapi jumlah otot yang Ibu naik nanti mungkin hanya cuma 0,4 kilo atau 0,8 kilo akan tergantikan dengan yang namanya penurunan lemak yang bisa sampai 3, 4, 5, sampai bahkan mungkin 10, 11, 12 kilo. Nah, itulah yang ingin kita berikan kepada klien, ya, dengan aktivitas latihan beban ini. Jadi sekali lagi, ini adalah salah satu penjelasan saya sedikit agak melenceng memang, bahwa latihan beban ini memang memiliki tempat yang sangat besar, yang sangat valid, sangat penting juga dalam program latihan setiap orang. Dan disinilah peran kita sebagai seorang personal trainer untuk berikan program yang tepat di sini. Oke, tadi kita sudah menggunakan satu, ya, penjelasan bahwa dari jumlah sesi kardio boleh lebih banyak daripada beban. Kemudian apalagi bagaimana supaya kardio lebih banyak daripada latihan beban? Ayo coba tebak, bisa nggak? Ya, benar sekali teman-teman kalau berpikir bahwa oke, kalau memang ternyata ada klien yang latihannya seminggu cuma bisa 3 kali. Seminggu bisa 3 kali berarti apa? Atau 4 kali. 3 dalam 4 kali itu berarti per sesi latihannya itu sudah harus ada dua-duanya. Latihan beban dan latihan kardio. Nah, kalau udah per sesinya ada, nah sekarang latihan bebannya dulu seperti kita ketahui supaya untuk bakar gulanya untuk turun, baru kemudian bisa mengakses sel lemaknya dan kardionya dilamakan. Ya, berarti latihan beban dulu, baru latihan kardio. Tapi latihan bebannya lebih singkat, latihan kardionya lebih banyak. Berapa banyak kardionya atau berapa persentasenya? Bebas, tidak ada yang baku. Ya, kalau misalnya katakan seorang trainer bisa hanya bertemu dengan kliennya 1 jam,
kita bisa memberikan kepada mereka, oke, latihan bebannya 15 menit, tapi latihan kardionya 45 menit. Atau latihan bebannya 20 menit, latihan kardionya bisa 40 menit ya. Jadi lebih kurang di kisaran seperti itu juga sudah cukup bagus. Atau bahkan 30 menit masih cukup bagus juga, not bad, nggak ada masalah. Ya karena pada tahap-tahap awal waktu kita dalam sesi latihan beban akan banyak habis untuk misalnya memperagakan teknik, ya, untuk memberikan instruksi, untuk membenarkan tekniknya, untuk mengakses misalnya pemanasan mereka di mana. Nah, dengan begitu banyak waktu yang terhabis di sana untuk menjelaskan teknik latihan bebannya, Bu, tariknya seperti ini ya, posisinya seperti ini, alatnya cara makainya seperti ini, tinggi rendahnya kursinya, ya, cara menaruh bebannya dan lain-lain. Penjelasan teknik itu aja sudah menghabiskan mungkin setengah dari total waktu kita dalam berlatih beban. Bisa jadi dalam jatah latihan beban kesannya di kuantitatif di jam mungkin 30 menit, tapi sebenarnya secara kualitatif aktivitas latihan beban itu mungkin hanya 10 menit atau 15 menit. Nah, disinilah makanya kita bisa katakan 30 menit latihan beban, tapi bisa juga 30 menit ditutup dengan kardio, di mana sebenarnya secara kualitatif intinya klien masih tetap menjalankan 15 menit latihan beban dan 30 menit di latihan kardio. Sisanya 15 menit ya waktu untuk instruksi, memberikan instruksi dan menjelaskan teknik-teknik tadi. Berarti di sini adalah jumlah waktu per sesi, distribusi atau jumlah waktu, pembagian, distribusi, jumlah waktu per sesi. Nah, distribusi jumlah waktu per sesi ini yang tadi sudah kita sampaikan, bahwa kardio bisa lebih banyak dari beban, baik itu dalam jumlah sesi latihan ataupun saat dalam sesi latihan itu bisa di breakdown, latihan beban dulu baru latihan kardio, tapi latihan bebannya lebih sedikit, latihan kardionya lebih banyak. Demikian cara kita dasar mulai memasuki pengetahuan mengenai program pembuatan latihan beban. Baru dari situ kita bisa lebih lanjut lagi. Kita buat sekarang programnya seperti apa latihan bebannya. Ayo, mari kita buat sekarang ya. Misalnya seorang klien memiliki kadar lemak yang tinggi. Katakan Bapak A, ya, Bapak A. Beratnya tadi adalah 70 kilo. Lemaknya adalah 30%. Berarti si Bapak A ini cukup gemuk, ya, karena pria gemuknya ada di 25, beliau sudah 30%, ya, beratnya 70 kilo. Dan usianya katakan ada di 40 tahun. Nah, nanti akan sangat bermanfaat informasi ini saat kita merancang program latihan untuk terutama spesifik di kardio atau aerobiknya. Hanya dengan informasi ini, teman-teman sudah bisa membuat program latihan beban. Coba Bapak A ini, kita 70 kilo dengan 30% body fat, berat badannya. Programnya seperti apa? Kembali lagi, latihan kardio lebih banyak daripada, pertama, latihan kardio lebih banyak daripada latihan beban. Yang kedua, kita tahu bahwa urutannya adalah latihan beban dulu, baru latihan kardio. Latihan bebannya seperti apa? Oke, kalau kita hanya punya waktu 30 menit, karena Bapak A ini adalah seorang pemula, kita perlu menghabiskan cukup banyak waktu juga untuk memberikan instruksi. By the way, seorang pemula memiliki prioritas latihan yang berbeda dengan seorang yang advance atau lebih lanjut, ya. Prioritasnya ada di menguasai teknik latihan beban, mempelajari dan menguasai teknik latihan beban. Jadi tidak serta-merta cepat-cepat kita berikan beban, minggu depan kita tambah bebannya lagi, minggu depan kita berikan variasi yang terlalu berbeda dan sebagainya. Tidak harus seperti itu. Yang menjadi fokus seorang pemula adalah memperbaiki tekniknya, karena kecenderungan paling besar adalah kesalahan teknik. Ya, kalau tekniknya salah dimulai dari awal, akan berbahaya sekali. Karena apa? Meskipun tidak terasa sakit hari ini atau esok atau bulan depan, tapi akumulasi dari teknik yang salah ini akan membawa kita kepada yang namanya chronic disease, chronic, bahkan yang dibilang joint dysfunction, ya, disfungsi dari persendian, sehingga saat tertentu saja bisa terjadi yang namanya loose shoulders, ya, shoulders yang atau persendian bahu atau persendian tertentu yang ternyata sudah mudah sekali keluar dari ankle-nya.
Jadi banyak sekali pertimbangan untuk teman-teman bahwa latihan beban bagi pemula tidak harus kita langsung tambahkan beban minggu demi minggu supaya kesannya oh dengan trainer latihannya bisa bebannya meningkat. Tapi yang di sini penting bagi teman-teman adalah untuk aplikasi teknik yang tepat. Supaya apa? Teknik yang tepat ini menghasilkan klien bagian otot yang dilatih menyerap paling banyak beban. Contoh, klien bisa mengangkat ini 5 kilo. Ya. 5 kilo ini bisa kita angkat dengan gerakan mengayun seperti ini atau bahkan dengan tangan, ya, sehingga akhirnya terjadi banyak sekali bantuan dari misalnya seperti ini aja, otot bahu depan sudah ikut ambil, kemudian kita ambil lagi dengan punggung, kekuatan pinggang kita, ternyata hanya untuk penaikan dari sini sampai ke sini doang. Jadi 5 kilo ini tidak murni karena sudah diambil, dibantu oleh pinggang, dibantu pula oleh bahu depan. Otot bicep yang menjadi target utama dari gerakan ini tidak menyerap banyak dari gerakan tersebut atau dari beban itu. Nah, ini yang menjadi penting sekali, bahwa angka yang ada di dumbbell, angka yang ada di mesin, angka yang ada di barbel tidak semata-mata itu menjadi patokan akan meningkatnya kekuatan. Tetapi yang menjadi patokan adalah berapa banyak dari angka ini yang benar-benar digerakkan oleh otot utama kita atau otot target kita. Ini penting sekali buat teman-teman, karena apa? Adalah peranan teman-teman untuk memberikan teknik latihan yang tepat, untuk memberikan rangsangan yang tepat kepada klien, karena dengan beban yang maksimal, nanti kalau tidak diserap oleh oleh otot yang bersangkutan, pindah kemana-mana dan risiko cederanya meningkat. Risiko meningkat seiring dengan peningkatan beban, tapi pada saat yang sama manfaatnya tidak didapat atau bahkan turun karena tekniknya terlalu buruk. Coba bayangkan, klien membayar lebih mahal loh. Ya, klien membayar lebih mahal. Ya, harga personal training rata-rata 3, 4, 5 sampai 6 kali biaya membership per bulan mereka. Mereka bayarkan begitu ekstra. Ya, bagi gym, seorang member yang mengambil jasa personal trainer itu memiliki nilai setara dengan 5 member atau 6 atau 7 member. Bayangkan, ternyata setelah itu mereka berharap mendapatkan lebih value, lebih dari yang mereka bayarkan lagi. Mereka sudah bayar 5 kali lipat dari keanggotaan membership mereka. Kemudian, apa yang mereka dapat? Cedera. Hanya karena apa? Si personal trainer hanya ingin menunjukkan betapa dia bisa menghasilkan penambahan angka latihan, tapi tidak serta-merta benar-benar berarti neto kualitas dari peningkatan kekuatan yang sebenarnya. Ya, jadi penting sekali bagi seorang trainer untuk menyadari posisinya sebagai apa. The best interest, kepentingan klien yang paling utama adalah apa? Latihan secara akurat, secara tepat. Bukan hanya program, tapi beban yang diterapkan kepada tubuh, pada targetnya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Nah, ini yang akan kita coba berikan melalui nanti chapter-chapter berikutnya tentang teknik latihan beban. Sedikit dasar saja yang kita dapatkan dari RTS Academy, Resistance Training Specialist dari Amerika, yang diajarkan oleh International Director-nya Dr. Max Levin, merupakan teman baik kita juga di Rai Institute. Saya akan coba berikan pointer-pointer yang saya dapatkan dari lecture-lecture beliau kepada teman-teman, agar pemilihan gerakan latihan, bagaimana kita mengconsider atau mempertimbangkan kemajuan-kemajuan klien dalam gerakan-gerakan, itu semua akan kita coba bahas dalam DVD kali ini. Dengan kembali lagi kepada klien Bapak A ini. Bapak A beratnya 70 kg, body fatnya 30% dan usianya 40 tahun. Dia memiliki komitmen latihan 3 kali seminggu. Program seperti apa yang teman-teman akan berikan kepada beliau?